Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Kirmansyah dengan NIM 22650033. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tiga jurnal yang berhubungan dengan blind search dan heuristic search. Pada jurnal yang pertama di sini yaitu jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma STAR sebagai Sistem Pencarian Rute pada NPC Game Labyrinth, dengan nama jurnal A Producing of Engineering, dengan abstraknya yaitu sarana hiburan yang paling digemari oleh banyak kalangan masyarakat hingga saat ini adalah permainan atau game pada media elektronik seperti smartphone atau personal komputer atau PC. Untuk meningkatkan game yang menarik untuk dimainkan, game perlu dibuat serealistis mungkin dengan mengimplementasikan sistem Artificial Intelligence AI untuk kecerdasan buatan pada NPC non-player karakter sebagai sistem perilaku dan navigasi dalam game. Pendahuluan, permainan video atau video game merupakan sarana hiburan dalam media elektronik seperti personal komputer PC ataupun smartphone yang dibuat semenarik mungkin demi memenuhi kepuasan pada para pemain. Video game umumnya menyediakan sistem penghargaan seperti skor paling banyak dalam suatu waktu yang ditentukan dalam memenuhi persyaratan tertentu yang ada dalam permainan. Jenis yang dihadirkan pun beragam seperti Chart, Race, Adventure, dan lainnya. Salah satu genre yang terkenal yaitu Match Labyrinth adalah tipe game yang mengharuskan pemain menemukan jalan keluar untuk memenangkan permainan atau pemain perlu mencapai poin tertentu untuk menyelesaikan game. Adapun tipe game labirin yang mengharuskan pemain mengalahkan NPC non-player karakter yaitu yang pertama Pac-Man yang dibuat oleh Toru Iwatani pada tahun 1980, merupakan salah satu game dengan genre labirin yang mengimplementasikan kecerdasan buatan pada NPC-nya. Dalam game ini, pemain ditempatkan pada labirin yang berisikan titik-titik sebagai tujuan utama para pemain untuk memakan titik-titik tersebut. Selanjutnya, metodologinya di sini yang pertama studi pustaka, pengumpulan dan pemahaman literatur, beberapa buku referensi artikel, jurnal ilmiah dan sumber lainnya. Pemodelan sistem berdasarkan studi pustaka dibuat perancangan aplikasi yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Implementasi perangkat yang membangun produk yang akan dibuat dan meneliti bagaimana hasil didapatkan. Yang kemudian ketujuh, hasil dan pembahasan. Hasil pengujian alpha ini akan berfokus pada fungsionalitas aplikasi yang akan dibuat menggunakan teknik pengujian black box. Teknik pengujian ini dilakukan terhadap aplikasi untuk memastikan bahwa aplikasi tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diharapkan. Skenario pengujian alpha dengan metode pengujian black box dilihat pada tabel yang di bawah ini, di mana ya seperti kalian itu. Oke, kemudian selanjutnya di sini berdasarkan hasil pengujian alpha yang telah didapatkan berdasarkan tabel di atas, dapat dihitung akurasi keberhasilan pengujian black box dengan persamaan 3 sebagai berikut. Hasil pengujian yaitu pengujian jumlah pengujian berhasil total pengujian 100% banding 3, 10 atau 10 kali 100% sama dengan 100%. Kemudian kesimpulannya, setelah dilakukan pengujian berupa pengujian perhitungan algoritma A bintang dan penelitian beta berupa skenario pada masyarakat umum dan demo game yang telah dibuat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan judul penentuan jalur terpendek pada metode heuristik menggunakan algoritma sarang semut Anthony Clore, studi kasus jalan arteri sekunder kota Samarinda. Nama jurnal eksponensial, abstraknya yaitu algoritma koloni diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal dengan sistem semut. Koloni semut secara alami mampu menentukan rute terpendek dan perjalanan dari sarang ke tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dengan jumlah makanan berdasarkan lintasan jejak kaki yang telah dilaluinya. Kemudian pendahuluannya, dalam pencarian jalur terpendek terdapat dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional lebih mudah dipahami daripada metode heuristik, tetapi jika dibandingkan, hasil metode heuristik lebih bervariasi dan waktu yang diperlukan lebih singkat. Metode heuristik terdiri dari berbagai macam metode, salah satunya adalah algoritma sarang semut koloni. Sarang semut tersebut diambil dari perilaku koloni semut dalam menemukan jalur terpendek antara sarang dan menemukan sumber makanan. Yang penulisnya Triandi pada tahun 2012. Kemudian metodologinya yaitu ada dua, metode konvensional dan heuristik. Metode konvensional itu metode yang menggunakan perhitungan matematika eksak atau biasa.
Yang kedua itu metode heuristik, adalah suatu metode yang menggunakan sistem pendekatan dan melakukan pencarian dalam optimasi. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan statistika dan deskriptif graf berarah jalan kota Samarinda dari titik 1 menuju titik 10 sebagai berikut. Oke, pada gambar di bawah di sini dari angka 1 di sini terdapat dua titik terdekat, yaitu 2 dan 3, 1 dan 6, 1 dan 4, 5, 3, 5. Rutenya 1, 2, 6, 8, 10 yang jaraknya 9.713 yang paling terpendek. Oke, di sini kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Penelitian ini menggunakan nilai A atau dalam kurung kurawal 0123, B 123 sampai 12 dan P 05, 03, 0,05, 0,35, 0,65, 0,95. Berdasarkan hasil pencarian jalur terpendek jarak jalan kota Samarinda dimulai dari Jalan Slamet Riyadi sampai Jalan di Panjaitan. Terdapat 20 jalan utama dan 14 jalur yang digunakan pada penelitian ini. Yang mana jalur terpanjang terdapat pada titik 5 sampai 9 dengan panjang jalur sekitar 5.666 km dan jalur terpendek yaitu terdapat 6 sampai 7 dengan jalur terpendek yaitu 0,91 km. Oke, dengan hasil rute tersebut terdapat selanjutnya yaitu judul jurnalnya penerapan heuristik pada algoritma ASTAR untuk mengoptimalkan penelusuran lokasi di satu kawasan atau studi kasus kawasan Universitas Dharma Persada. Volumenya 12 nomor 2 September 2022. Nama jurnalnya telah diketahui. Kemudian abstraknya di sini penelusuran searching atau lokasi di suatu tempat, di suatu kawasan sangat penting untuk mempercayai penemuan jalan menuju lokasi tertentu. Dalam konteks penelitian ini, lokasi terbatas di satu kawasan atau lingkungan yang terbatas. Secara umum, sebenarnya sudah tersedia di aplikasi map semacam Google Map yang dapat digunakan untuk menelusuri jalan dari satu titik ke lokasi lain. Tetapi aplikasi Google Map atau semacamnya digunakan di lingkup atau yang sangat luas dan seringkali kurang detail untuk daerah-daerah gedung dan ruangan tertentu di suatu lingkungan atau kawasan tadi. Untuk itu dibutuhkan aplikasi khusus untuk membantu tamu atau orang-orang baru saat berkunjung ke lingkungan baru, misal kampus, agar dapat mencapai titik tempat tertentu, gedung, dan ruangan dengan jalur perjalanan patch yang paling efisien. Oke, di sini pendahuluannya mengutip dari Herianto tahun 2022 bahwa Artificial Intelligence dapat digunakan untuk membantu pencarian solusi masalah atau kasus pencarian, penelusuran, jalur dari titik masuk start ke titik keluar atau goal, yaitu menggunakan metode pencarian ruangan keadaan, dalam kurung state space searching. Metode pencarian ruangan keadaan ini secara umum ada dua, yaitu jenis pencarian buta atau blind search dan pencarian heuristik atau information search. Pada pencarian buta tidak digunakan informasi tertentu saat proses pencarian solusi terjadi. Yang digunakan hanya mekanismenya saja. Apakah proses pencarian mengutamakan daerah secara melebar atau breadth first search (BFS) atau mengutamakan kedalamannya depth first search atau DFS. Oke, selanjutnya di sini metodologinya struktur tahapan penelitian, di mana penelitian yang dilakukan menggunakan struktur dan tahapan seperti berikut. Analisis sistem berjalan, kemudian perancangan database, yang dilanjutkan lagi membuat skripsi, problem, dan fraud. Kemudian pembuatan user interface, dan hasil dan pembahasannya di sini start. Dia akan sistem heuristik dirancang dapat dijelaskan melalui flow chart berikut. Menghitung jarak antara goal dengan mengomunikasikan setiap jarak masing-masing. Kemudian mengambil minimal turut jarak dari masing-masing goal. Menghitung jarak dari suksesor ke masing-masing goal. Menambahkan jarak dari suksesor dengan jarak minimum kombinasi masing-masing goal. Mengeluarkan hasil dari nilai. Kemudian finish. Kesimpulannya, algoritma ASTAR yaitu algoritma yang dengan heuristik diimplementasikan untuk mengoptimalkan hasil penelusuran jalur dari satu titik ke titik lain di satu kawasan terbatas. Di dalam hal ini di lingkup kampus Universitas Dharma Persada. Hasil pengujian dan peningkatan kinerja untuk kasus ini sebesar 23%. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.